Halo semua, selamat datang di channel Dimas Somnia bersama saya Dimas. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana sih proses pembuatan prototipe di Figma. Oh iya, proses ini bisa kita bilang sebagai eksplorasi desain. Jadi sebelum nanti ada yang bilang gimana nih nanti di codingnya, atau gimana nanti front end-nya ngerjainnya susah banget. Kalian perlu bedain ya, eksplorasi dengan real project. Jadi kalau misalnya kalian nih teman-teman desainer pengen bikin prototipe ini ke dalam proyek aslinya, sebaiknya dibicarakan dulu ya ke developernya, apakah mereka mampu atau tidak. Oke, lanjut lagi ke tahapan eksplorasi desainnya. Di sini akan saya bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah gimana sih proses saya bikin ilustrasinya, lalu cara ekspornya seperti apa juga. Lalu di tahap yang kedua, kita juga akan coba membuat tampilan screen, yaitu mobile screen di Figma. Nah, setelah semuanya selesai, kita akan coba membuat prototipe dari hasil ilustrasi dan juga UI yang udah dibuat. Tapi tenang, kalau misalnya teman-teman nggak bisa gambar atau nggak bisa bikin ilustrasi, saya udah kasih linknya di deskripsi untuk kalian download dan duplikat. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya nggak ada asetnya. Sebelum kita mulai ke proses yang pertama, jangan lupa subscribe channel ini biar kalian dapat info tutorial yang baru setiap saya upload. Dan juga like video ini kalau kalian excited buat ngikutin prosesnya. Oke, langsung aja kita mulai proses yang pertama, yaitu ilustrasi. Oke, yang pertama adalah proses pembuatan ilustrasi. Tapi di sini saya nggak akan bikin gimana step by step bikin ilustrasinya. Jadi saya tunjukin yang udah jadinya. Nah, di sini saya pakai Procreate untuk bikin aplikasinya. Tapi kalian juga bisa pakai Figma atau app lainnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, saya memisahkan bagian yang ingin dianimasikan dan juga bagian yang pengen kita bikin nggak usah bergerak atau statis. Jadi untuk animasinya nanti kan tangannya bisa nutup nih. Maka otomatis tangannya saya buat layernya itu terpisah seperti ini. Jadi nanti bisa digerakin kayak gini. Sedangkan yang tidak ingin bergerak yaitu di bagian belakang sini, kuping, badan, lalu hidung. Jadi saya jadikan satu seperti ini sehingga nanti mereka akan statis kayak gini aja. Oke. Nah, terus nanti juga di bagian alis sini akan saya buat bergerak nih. Contohnya misalnya saya putar kayak gini. Lalu yang satu lagi juga diputar juga. Kayak gini. Kita perlu bikin layernya terpisah. Jadi mau aplikasinya pakai apapun itu, yang terpenting adalah kalian harus misahin ilustrasinya ini ke beberapa layer. Nah setelah itu kalau misalnya udah jadi semua, udah dipisahin layernya, kita ekspor satu persatu. Buat kalian yang mungkin nggak terlalu bisa gambar dan pengen dapetin aset ini, langsung aja klik link di sini buat duplikat hasil dari ilustrasi yang udah saya buat. Dan kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu pembuatan UI. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya yaitu bikin tampilan UI atau bisa dibilang user interface design. Untuk user interface desainnya ini, saya akan pakai tampilan mobile. Tapi sebenarnya pada penerapannya, kalau di prototipe-nya ini kan kalau misalnya disorot itu, nanti si beruangnya bakalan berubah nih ya dari bentuk matanya. Nah, sebenarnya itu lebih cocok di tampilan website. Karena kalau misalnya di mobile nggak ada tuh yang namanya disorot gitu ya kan. Masa iya dia bisa ngeliat tangan kita nyorot. Tapi yang pengen saya tekankan balik lagi di sini adalah eksplorasi. Jadi untuk tampilannya kenapa saya bikin mobile biar nggak terlalu banyak kontennya. Jadi kita fokus ke prototipenya ya. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman udah duplikat projectnya, nanti kita bakal dapat illustration kayak gini di halaman pertama. Terus biar lebih rapi kita tambahin aja add new page di sini ya, kalian klik. Lalu kita tulis aja namanya UI. Setelah itu kalian pilih yang frame ini dan kita pilih ukurannya yang iPhone 11 Pro X atau kalau misalnya dipixelin jadi 375 x 812. Terus di sini kalian bisa rename, kalian double klik aja di bagian frame-nya. Lalu saya ganti nama menjadi login. Oke, kita udah bikin satu buah frame berukuran mobile 375 x 812. Selanjutnya kita tambahkan sebuah teks.
Oh iya, di sini agar lebih cepat bikin tampilan UI-nya, saya nggak gunain fitur Figma yaitu auto layout. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung gimana caranya bikin auto layout dan pengen dibahas, silahkan tulis di komen ya. Nanti akan saya coba bikin pembahasan auto layout-nya. Nah, di sini kita tambahin teks saja. Kalian bisa klik di sini dan saya tulis dulu kayak gini. Setelah itu untuk fontnya Poppins. Nah, untuk ukurannya saya ganti menjadi 16. Lalu untuk warnanya biar nggak terlalu hitam, saya ganti kode warnanya menjadi 40, 40, 40. Dan di sini saya pilih yang semi bold biar lebih tebal. Oke, kalau udah, teman-teman bisa duplikat dengan menekan Ctrl D di keyboard. Jangan lupa seleksi teksnya ya. Habis itu kita rename lagi. Nah, untuk ukurannya di sini kalian bisa pakai regular 12 dan ini namanya itu letter spacing ya. Jadi letter spacing itu gunanya buat ngatur jarak antar si huruf ini. Di sini saya pakai 5%. Jadi kalau misalnya 0, otomatis jaraknya lebih dekat. Jadi semakin gede angkanya, maka semakin renggang juga nih jaraknya antara angka atau hurufnya. Setelah itu untuk kode warnanya kalian bisa pakai kode warna ini atau kalau misalnya punya kode warna lain silahkan dipakai. Nah, untuk pengaturan jaraknya biasanya sih saya pakai perkalian 4 atau misalnya perkalian 8. Kita coba dulu perkalian 4 apakah udah oke. Nah, kalau misalnya udah oke berarti nggak perlu diganti lagi. Dan untuk jaraknya saya akan buat menjadi 32. Oke, ke atas juga 32. Dan kalau misalnya ada yang masih bingung gimana cara bikin atau cara nyari tahu jaraknya, itu kalian tinggal seleksi aja, terus tekan Alt di keyboard, lalu sorot jarak yang mau dikasih tahu atau pengen dicari tahu. Contoh, saya pengen nyari jarak ini ke sini berapa piksel sih? Ya udah, kita tinggal seleksi ini lalu sorot komponen berikutnya. Berarti ini jaraknya 4 piksel. Oke, lanjut. Ini saya grupin aja. Kalian seleksi, terus Ctrl G di keyboard. Di sini nama grupnya, saya akan ganti nama header text. Setelah itu, nah untuk ilustrasinya kan nanti ada di tengah sini. Tapi karena kita belum fokus bikin ilustrasinya, jadi saya akan bikin satu shape aja, lingkaran. Untuk ukurannya kita coba menjadi 220 x 220. Lalu kita rata tengahin kayak gini. Terus untuk jaraknya saya akan buat menjadi 60 atau kita bisa pakai perkalian 8. Di sini kalau misalnya kurang 48 berarti kalian tinggal tambahin lagi aja 56 dan seterusnya kayak gitu. Oke, saya pakai 64 aja deh. Oke, setelah itu kita tambahin di bagian bawah sini. Jadi saya kasih nama ubah judul. Nah, si ubah judulnya ini untuk ukurannya tetap 12, tapi di sini saya akan ubah menjadi semi bold. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian bikin baru dari teks ini, kalian ubah lagi ya warnanya biar sama warna yang di atas. Jangan sampai warnanya berbeda. Oke, kita lanjut lagi udah bikin teksnya. Nah, setelah itu saya akan tambahin teks baru, saya duplikat aja. Setelah itu saya akan ubah dulu teksnya, misalnya di sini saya akan coba masukkan email kalian. Untuk kode warnanya pakai ini. Dan untuk ketebalannya saya pakai yang regular. Oke. Nah, setelah itu kita bikin pembungkusnya biar lebih kelihatan nih kayak input field. Nah, untuk pembungkusnya kalian bisa pakai rectangle. Lalu kita perbesar kayak gini. Dan setelah itu, untuk ukurannya akan saya atur dulu ya. Jadi jarak kiri kanan ya saya pengen bikin jadi 32 nih. Biar sama kayak yang di atas ya, ini 32. Ini juga seharusnya 32. Nah, lalu untuk tingginya, sebentar, ini yang sebelah kanannya masih berantakan. Jadi akan saya atur dulu. Nah, jadi lebarnya kita dapat 311. Oke, untuk tingginya, di sini saya akan pakai 40.
Dan untuk stroke-nya, kita akan pakai kode warna. Ini kalian bisa ikutin, lalu fill-nya kita hapus aja, biar cuma ada garis tepinya aja yang berwarna. Oke, setelah itu akan saya bikin field-nya ini bentuknya rounded. Kalian bisa setting berapapun itu. Di sini saya akan pakai kelipatan 8. Oke, nah untuk jaraknya juga saya akan pakai kelipatan 8. Contohnya kalau misalnya teman-teman 12 nih masih kurang, itu kan kelipatan 4. Kalian bisa tambahin 4 lagi, jadi 16. Dan sepertinya saya akan pakai 16 ya untuk jaraknya. Di sini akan saya ganti juga namanya menjadi email. Oke, nah lanjut lagi. Kalau misalnya udah kayak gini, saya atur dulu jaraknya biar nggak terlalu jauh. Oke, ini 4 jarak ke sini. Lalu kita grupin lagi seperti yang sebelumnya, seleksi semua di sini. Lalu kita Ctrl G pada keyboard. Dan di bagian sini misalnya kita kasih nama field 1. Lalu untuk sisanya kalian tinggal duplikat aja, Ctrl D di keyboard. Setelah itu ini bakalan muncul layer yang baru yaitu field 2 dan tinggal kita ganti nama aja. Password, terus untuk teksnya gitu aja. Oke, nah ini udah keset semua. Setelah itu, karena password biasanya ada icon mata dan si icon matanya ini nanti akan kita ubah-ubah nih, kita bikin prototipenya. Jadi saya akan tambahkan icon. Kalian bisa klik resource yang ada di sini, lalu pilih plugins. Nah di sini saya pakai yang Iconly. Oke, langsung aja saya searching I. Oh ternyata nggak ada, coba kita scroll ke bawah. Nah ini saya pakai yang ini. Tinggal diklik aja, kita close dan udah masuk ke layer atau project kita untuk iconnya. Saya akan ngambil grupnya aja, jadi frame-nya saya hapus dan si grupnya ini saya masukin ke dalam grup yang ada di layer password. Jadi saya masukin ke dalam field 2 ya, si passwordnya ini. Lalu ini akan saya ubah dulu ukurannya. Saya coba paling kecil, biasanya icon tuh 16. Oke, saya pakai ukuran 16. And then untuk jaraknya biar rapi, kita atur jadi 16 juga. Nah, setelah itu saya ubah lagi kode warnanya, jangan lupa biar sama semua. Nah, kalau udah kayak gini, yang terakhir teman-teman bisa tambahin teks lagi dan juga button di bawahnya biar kelihatan seperti screen UI beneran. Sini saya tambahin forget password. Biasanya kan kalau di UI screen login ada tulisan forget password, jadi kita tambahin aja. Dan untuk kode warnanya, saya akan pakai kode warna ini. Teman-teman juga mungkin bisa ikutin ya. Oke, setelah itu saya ubah menjadi medium. Untuk ukurannya tetap 12 saja. Dan jarak ke atasnya saya akan pakai sekitar 12. Atau kalian misalnya masih kurang, bisa diubah lagi jaraknya. Nah, setelah itu yang terakhir tinggal kita tambahin satu buah button di bawahnya. Misalnya kita tulis login. Terus untuk teksnya pastinya kita ubah lagi untuk ukurannya. Sepertinya akan saya ubah menjadi 18. Lalu warnanya di sini nanti akan kita ubah jadi putih, tapi sebelumnya kita tambahin dulu background. Terus untuk kode warnanya kita samain dengan yang ada di sini. Oke, lalu untuk warna teksnya kita ubah jadi putih kayak gini. Nah, untuk tinggi buttonnya akan saya atur, tapi lebarnya sama seperti yang di atas aja ya. Jadi kita atur jadi 311 dan kita klik rata tengah kayak gini. Terus untuk tingginya saya akan atur menjadi 55. Dan ini biar kita make sure lagi pastiin rata tengah, kalian bisa seleksi keduanya, kedua shape ini. Lalu klik ini untuk rata tengah dan ini juga untuk rata tengah horizontalnya. Oke, saya akan bikin sedikit rounded, mungkin sekitar 8. Dan jadi button. Kalian bisa grupin lagi biar lebih rapih.
Kita kasih nama button, dan untuk jaraknya saya akan atur menjadi sekitar 32. Oke. Nah, kayak gini. Yang terakhir mungkin akan saya tambahin lagi satu teks nih. Biasanya kalau di dalam login, kita selain login kan pasti bisa sign up atau daftar dulu. Jadi saya akan tambahkan satu teks lagi. Nah, saya atur rata tengahnya, dan untuk warnanya di sini akan saya bedain. Saya akan pakai warna yang ini ya, untuk teks don't have account-nya. Jadi teman-teman bisa blok aja. Jadi nanti usernya bisa bedain antara teks yang bisa diklik dengan yang tidak. Terus untuk jaraknya ini 12 saja. Dan untuk tampilan UI-nya udah beres kayak gini. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita udah bikin atau udah beres bikin tampilan UI desainnya, yaitu bagian login, lalu kita akan lanjut ke bagian prototype. Nah, untuk bagian prototype ini, kalian bisa tambahin lagi nih. Di sini add new page, lalu kita tulis saja prototype. Jadi nanti nggak akan ngeganggu screen yang ada di sini. Oke, setelah itu, untuk bikin prototipenya, pertama-tama kita copy dulu aja nih. Kalian tekan Ctrl+C, jangan lupa diseleksi dulu ya frame-nya. Lalu kita masukin ke dalam prototype. Nah, setelah itu, kita akan atur dulu nih si beruang atau si ilustrasi yang udah dibuat. Jadi kita seleksi semuanya. Kita Ctrl+C juga. Lalu di bagian prototype, kalian paste kayak gini. Nah, terus karena tadi di sini udah saya atur ukurannya jadi 220 kali 220, maka kita coba bikin lingkarannya lagi, yaitu 220 kali 220. Yang gunanya nanti untuk naruh si beruangnya. Oke, sekarang saya coba seleksi semuanya terlebih dahulu. Lalu kita perkecil. Kira-kira ukurannya berapa sih yang enak dilihat kalau misalnya masuk ke dalam lingkaran ini. Kira-kira segini cukup lah ya. Ukurannya itu bakalan jadi mix kayak gini. Cuman teman-teman bisa nge-pause buat ngeliat ukurannya. Di sini untuk backgroundnya ada 152 kali 190. Lalu untuk eyebrow-nya atau alisnya 1814. Yang kiri agak beda ya, yaitu 2214. Nah, ini bisa dilihat juga yang tangan, yang kanan. Ini yang kiri ya, left hand, dan ini yang kanan, right hand. Oke, teman-teman mungkin bisa ikutin ukurannya. Nah, setelah itu kita sejajarin dulu nih si eyebrow-nya. Nah, kalau misalnya nggak kelihatan kayak gini, kalian tinggal atur aja di bagian layer sini. Kalian taruh atas. Dan nanti bakalan muncul. Berarti untuk semuanya ini bodinya di bawah ya. Oke, sekarang kita susun dulu untuk semua ilustrasinya. Oke, ini untuk left hand atau tangan kiri. Dan ini untuk right hand, tangan kanannya. Nah, kayak gini. Lalu untuk alisnya sepertinya akan saya taruh di bawah right hand. Jadi kayak gini ya. Nah, kalau udah semua, kita seleksi si lingkarannya sampai si layer dari gambarnya. Lalu teman-teman pilih yang use as mask buat masking. Jadi gambar yang lebih ini, yang di bawah sini nih, dia bakalan hilang gitu. Atau kepotong ya, ngikutin dari shape yang paling bawah yaitu si lingkaran. Misalnya kita klik. Nah, otomatis dia udah bakalan rapi. Tapi permasalahannya di sini lingkarannya kok jadi hilang. Nah, kalau misalnya kayak gitu, teman-teman tinggal duplikat aja, Ctrl D kayak gini. Nah, lalu di bagian masking yang paling bawah, shape-nya, itu kalian klik lagi aja, use as mask-nya. Nah, otomatis dia bakalan jadi background. Kayak gitu. Terus untuk warna dari si background birunya ini, saya akan pakai, background beruang ini, saya akan pakai warna ini. Nah, kayak gini. Kita udah jadi bikin shape-nya dan siap untuk dianimasiin. Langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa mungkin nge-replace ya si shape ini dengan si beruangnya ini. Kayak gini. Jadi untuk shape yang sebelumnya kalian bisa hapus saja. Oke, kita udah punya. Sini saya ganti nama jadi beruang. Kita udah punya illustration-nya dan siap untuk bikin prototype-nya.
Nah, jadi di sini untuk prototipe-nya kita pakai yang namanya Smart Animate. Jadi pertama gini, misal kalian klik di sini, oke? Setelah itu klik kanan aja. Nah, di bagian copy paste kalian pilih yang copy as PNG. Oke, udah. Setelah itu kita bikin frame yang baru dan kita samain ukurannya, yaitu iPhone 11 Pro X 375812 ini ya. Kayak gini. Nah, di bagian sini kan tadi kita udah ngopi nih ya. Kita klik kanan copy terus copy as PNG. Kalian tinggal paste saja. Nah, tapi hasilnya nanti bakalan besar kayak gini. Karena kalau di Figma memang kayak gitu. Kalau kita copy gambar as PNG biasanya ukurannya jadi membesar gitu. Nggak sama dengan ukuran yang di sini, yaitu 375 x 812. Tapi it's okay karena kita udah bikin screen-nya ini. Jadi teman-teman tinggal ngepasin aja nih. Kalian bisa masukin ke dalam screen-nya, terus pasin aja nih ukurannya. Tahan shift, terus kecilin. Oke, udah ya. Kalau misalnya udah, di sini kalian bisa pakai ruler buat narik garisnya. Kalau misalnya belum muncul rulernya, kalian bisa klik di sini, lalu view, dan pilih yang ruler. Atau bisa juga pakai Shift R di keyboard. Nah, setelah itu kalian tarik aja garisnya sampai ke sini. Fungsinya buat apa? Karena nanti ini akan kita lebarin. Dan si gambarnya ini akan kita geser ke kanan. Lalu kita pakai ruler lagi nih buat ngebatasin. Dan di sini saya akan pakai 3. Kita tambahin satu lagi di sebelah kanan ya. Kita geser aja kayak gini. Pasin. Lalu tarik lagi rulernya sampai ke garis yang ini. Lalu sisanya kalian boleh kecilin aja. Kayak gini. Oke, nah kalau udah, di sini kalian bisa duplikat. Lalu kita geser ke arah kiri kayak gini. Kita duplikat lagi sekali lagi. Nah, setelah itu kita udah punya base atau tempat yang nanti mau dibikin animasinya nih. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap bikin animasinya. Caranya, kita akan memanfaatkan fitur Figma yang bernama Interactive Component buat bikin animasinya. Jadi kalian cukup bikin satu aja animasinya, setelah itu bisa dipakai berulang kali. Jadi nggak perlu lagi bikin dari awal. Nah, caranya, pertama kita ambil dulu si ilustrasi yang ada di sini, si beruangnya. Kita copy. Kenapa? Di sini kan udah ada nih gambar beruangnya. Kenapa kita harus copy lagi? Ya karena ini kan cuma image doang, bukan layer group dari si beruangnya. Jadi kita copy, terus kalian seleksi aja frame-nya ini. Kita paste. Jadi sekarang udah ada grup si beruangnya ini. Setelah itu, karena di tampilan awalnya si beruangnya itu nggak langsung nutup mata ya, tapi dari ngebuka mata dulu, maka tangannya di sini kita seleksi yang left hand dan juga right hand, kita taruh ke bawah aja kayak gini. Oke, setelah itu saya akan bikin base matanya. Kita pakai ellipse saja untuk bikin matanya. Saya pakai ukuran 14x14. Setelah itu kita ubah warnanya jadi putih. Lalu kalian Ctrl D aja buat ngeduplikat. Dan saya ambil kode warna dari hidung aja. Terus untuk ukurannya mungkin 6x6. Atau kalian boleh eksplorasi berapapun itu. Saya atur rata tengah. Dan ini udah jadi. Simple aja. Setelah itu kita duplikat. Dan sini saya akan ganti nama dari layernya menjadi Live A. Dan saya masukin ke dalam grup beruang. Lalu tinggal diduplikat aja. Kita atur ke kanan. Dan saya ubah menjadi Right A. Kayak gini. Nah setelah itu yang terakhir kita tambahin bagian mulut nih. Gimana caranya bikin mulut yang seakan tersenyum dan nanti bisa dianimasiin. Caranya itu cukup simpel sebenarnya. Kita tinggal pakai ellipse tool aja di Figma. Kita bikin kayak gini. Untuk ukurannya kalian bisa atur lah berapapun itu. Saya pakai 16x16. Kita masukin ke dalam grup beruang juga. Lalu untuk warnanya saya samain dulu.
Nah, cara bikin biar seakan-akan mulutnya itu tersenyum, kita double klik di bagian lingkaran ini, lalu kalian tinggal kecilin aja nih. Kayak gini. Nah, kita udah jadi tampilan yang utamanya nanti kayak gini. Sekarang, buat bikin interaktif komponennya, caranya cukup simple. Karena namanya interaktif komponen, udah pasti tampilannya itu harus kita bikin komponen dulu. Caranya kalian bisa klik di sini, create komponen. Nah, maka otomatis nanti si layarnya bakalan ganti kayak gini. Jadi, ikonnya berbeda lah pokoknya kayak gini. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita sesuaiin ukuran dari garis stroke-nya ini sesuai dengan screen yang ada di sini, yaitu ukurannya 375 x 812 ini ya. Tapi sebelumnya kita tambahin dulu varian. Nah, varian ini adalah turunan dari si komponen. Jadi variannya juga yang nanti akan kita bikin animasinya. Nah, untuk nambah variannya, kalian tinggal klik plus aja di sini, add varian. Oke. Nah, ini kan muncul nih kayak gini ya. Kita delete aja terlebih dahulu variannya. Di sini kita delete. Nah, kalau misalnya varian yang sebelumnya udah dihapus, sekarang kita gedein dulu nih si komponennya. Tapi biar si ilustrasinya nggak ngikut kayak gini, kalian tahan Ctrl di keyboard ya. Tombol Ctrl di keyboard, terus kita lebarin kayak gini. Biar komponennya jadi ngeluas ya, atau ngelebar. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perbesar lagi frame dari si ini ya, variannya. Kalian tahan Ctrl juga, lalu sesuaikan dengan frame yang udah kita buat nih. Segaris ini. Harusnya lebarnya jadi 375 x 812 ya, mengikuti dengan frame yang ada di sini, frame utamanya. Nah, kalau udah, sekarang kita bikin satu dulu animasinya, atau bikin dulu state-nya. Jadi yang pertama-tama, untuk default namanya saya ganti sepertinya jadi normal aja. Saat posisi beruang awal pertama kali ya, normal. Nah, setelah itu di sini saya seleksi semuanya dan saya groupin aja. Saya kasih nama illustration. Terus kita tambahin satu shape baru di bagian sini. Gunanya shape ini nantinya adalah area yang akan disorot. Jadi kan kalau dari videonya tadi, pas areanya disorot, itu matanya ke bawah. Nah, itu makanya kita bikin satu shape baru kayak gini. Nah, kita atur aja kira-kira mau semana nih teman-teman untuk daerah yang disorotnya saat matanya ke bawah. Saya buatnya kayak gini. Setelah itu, di sini saya akan ubah opacity-nya menjadi 0, jadi nggak kelihatan ya. Tapi shape-nya tetap ada sebenarnya. Nah, setelah itu di sini saya lakukan perubahan sedikit si matanya. Saya taruh di bawah left hand sama right hand-nya. Nah, kalau udah, kita bisa tambahin lagi varian yang baru. Caranya tinggal kalian duplikat aja, Ctrl D. Terus di sini biar lebih rapi kita sesuaiin ya jaraknya sama yang udah kita garisin pakai ruler. Nah, setelah itu di varian kedua di sini akan saya ganti namanya kira-kira apa ya? Down aja kali ya, matanya pas turun. Oke, setelah itu di sini kita ubah dulu nih bentuk yang keduanya itu kayak gimana maunya. Jadi saya maunya di sini matanya itu ke bawah kayak gini ya, kayak ngelirik ke bawah. Jadi kita seleksi, kalian double klik aja sampai terseleksi si elips dari matanya, kita ke bawahin. Setelah itu di bagian alisnya juga pengen saya ubah nih biar jadi bergerak kayak gitu ya. Jadi saya ubah kayak gini aja. Terus ini juga kalian seleksi, saya rotate. Nah, untuk rotate-nya kalian sorot aja ke pojok kiri gini. Nanti juga bakalan berubah si kursornya ini, terus baru kalian geser kayak gini. Nah, untuk bagian mulutnya biar beda juga, biar bergerak, ini bakalan saya ubah juga. Jadi kita double klik, terus kita perbesar ini, dan yang bawahnya ini kita perkecil. Oke, nah kira-kira kayak gitu. Setelah itu, di bagian sini kita coba bikin duplikat lagi. Yang terakhir yaitu saat posisi
matanya ditutup oleh tangan. Jadi kita duplikat lagi, satu lagi. Setelah itu varian 3-nya, di sini saya akan ganti nama menjadi height. Oke, nah setelah itu, di bagian height-nya ini, saya akan geser si tangannya. Kita buka tangan ya, layer tangan. Kalian cari aja si right hand dan left hand. Kalian seleksi keduanya. Lalu kita naikin ke atas sampai nutupin si matanya. Lalu untuk mulutnya juga sepertinya akan saya ubah bentukannya. Jadi saya lebarin kayak gini. Oke, setelah itu mungkin saya perkecil dikit dan saya geser ke arah kanan. Ini terserah sih kalian mau kayak gimana bentukannya. Oke, nah udah jadi. Sekarang kita bikin animasi prototipenya. Cara bikin prototipenya sebenarnya gampang. Kalau misalnya kalian udah punya base animasi bentukannya kayak gini. Nah caranya, yang pertama kita ke varian yang pertama yaitu scene normal. Lalu kita seleksi si bagian sini, rectangle-nya. Terus kalian pindah ke tab prototype. Setelah itu kalian seleksi yang ada lingkaran ini nih, kalian sorot aja terus geser ke arah kanan. Maka otomatis nanti di interaction details-nya ini ada settingan change to. Change to-nya itu kemana? Ke halaman down. Di sini ya, tadi kan variannya udah saya ganti namanya jadi down. Setelah itu, karena ini nanti pengen disorot, bukan diklik, jadi untuk interaction-nya saya pilih yang mouse enter. Jadi saat mouse itu masuk ke dalam area situ, dia bakalan pindah ke halaman berikutnya kayak gitu. Setelah itu, nah ini untuk animasinya, dari instan kalian ubah ke smart animate. Inilah yang bikin animasinya itu bergerak secara hampir kayak natural gitu ya. Setelah itu pilih aja yang ease out, dan untuk kecepatannya kalian bisa atur lagi. Kalau misalnya dirasa masih terlalu cepat, kalian tinggal naikin angkanya aja. Kayak gitu. Jadi di sini kalau di Figma itu satuannya millisecond. Jadi maksudnya kalau 500 millisecond berarti setengah detik. Kalau misalnya kalian pengen bikin 1 detik, berarti 1000 millisecond. Kayak gitu. Sini saya coba sekitar 550 aja dulu. Kita enter. Oke, setelah itu berarti di yang selanjutnya, bagian sini kita arahin balik ke luar. Nah, untuk interaksinya, kalau sebelumnya itu mouse enter, nah di bagian sini kita ubah menjadi mouse lift. Jadi kita sorot ke sini lagi, ke kiri. Setelah itu di sini kita pilih yang mouse lift. Jadi maksudnya adalah saat mouse-nya atau kursornya keluar dari area ini nih, si border ini, dia bakalan, matanya ini bakalan pindah ke arah atas lagi, kayak gitu. Jadi udah kita pilih aja yang ke arah atas atau ke arah tengah. Kita close. Nah setelah itu, kita siap buat masukin si hasil komponen interaktifnya ini ke dalam frame yang udah kita buat. Jadi ini karena udah nggak dipakai, kita delete aja. Nah karena tadi kita udah bikin komponen nih, layernya kan begini. Maka otomatis kalau misalnya udah bikin komponen, itu kalau di Figma, kalian bisa ke assets dan di sini udah dapat komponen yang baru yang udah kita buat. Langsung aja kita geser ke sini. Terus sesuaiin aja ya ukuran frame-nya. Karena tadi udah kita atur kan lebar dan tingginya. Nah kayak gini. Udah setelah itu kalian coba aja jalanin prototipenya. Kita present ya di sini. Nah hasilnya jadi kayak gini nih. Tuh. Jadi saat si kursornya nyorot ke area tengah, matanya akan bergerak beserta mulutnya juga. Terus kalau misalnya dia keluar dari area sini yang udah kita atur, misalnya ke kiri sini, nah dia otomatis jadi normal lagi, kayak gitu. Terus gimana nih cara bikin yang nutup mata? Nah yang nutup mata kita perlu nambahin 1 frame lagi. Jadi di sini kalian bisa duplikat aja, Ctrl D di keyboard. Oke, setelah itu kita bisa ke layers lagi ya, tab layers. And then setelah itu kalian bisa hide dulu nih si komponen atau si varian ini. Kita hide dulu. Kalian klik aja icon matanya. Lalu kita seleksi
si icon mata yang ada di sini. Jadi nanti saat icon matanya ini diklik, baru nanti si mata beruangnya ini ditutup oleh tangannya. Nah ini biar kelihatan beda, sebenarnya ikonnya sebaiknya diganti gitu ya, gambarnya. Tapi it's okay lah. Di sini mungkin akan saya ganti warnanya aja. Kayak gini. Oke, nah sekarang kita seleksi si icon yang mata ini, lalu ke prototype. Nah, di bagian prototype kita langsung ke arah sini aja. Pilihnya on click, jadi saat matanya diklik nanti dia bakalan pindah ke halaman sini, ya kan? Setelah itu, di bagian navigate-nya udah benar ke halaman login. Di sini harusnya saya rename aja ya, biar teman-teman gak bingung. Nah, ini ke halaman login 2. Terus untuk animasinya kita pilih Smart Animate dan 550 milisecond aja. Nah, karena sebelumnya kita udah bikin interaktif komponen, di mana kita bikin bentukan animasinya itu di dalam komponen ini, ya kan? Jadi saat di sini kalian gak perlu lagi bikin animasi tangan nutupnya, tapi tinggal seleksi aja si variannya ini. Lalu di bagian desain, kalian pilih di bagian propertinya, pilih yang height, maka otomatis nanti dia langsung berubah kayak gini. Oke, nah kalau misalnya udah, di sini kita aktifin lagi atau kita nyalahin lagi layer si beruangnya ini. Kalau misalnya tadi belum sempat di unhide atau diubah lagi. Nah, seharusnya sekarang kalau kita lihat prototipenya, coba kita tes ya, saat disorot, dia udah bener nih kayak gini. Terus saat ini diklik, nah matanya dia nutup kayak gini. Terus kalau misalnya kita keluar lagi, berarti kurang satu lagi. Saat ini diklik, sebentar ya, ini kita hide dulu. Saat ini diklik lagi, harusnya dia balik ke halaman sebelumnya, ya kan? Berarti ini kita seleksi si mata ini. Terus kita ke prototype, kita konekin lagi ke bagian yang sini, login yang pertama. Terus kita pilih yang on click lagi, navigate-nya ke login, bener semuanya sama. Oke, kita coba lagi ya. Ini dinyalain dulu. Nah, kita coba lagi. Jadi saat diklik lagi, nah dia bakalan ngebuka. Jadi saat matanya diklik lagi, dia nutup. Diklik lagi, dia ngebuka. Kayak gitu. Nah, selesai deh hasilnya kira-kira seperti itu. Nah, itu dia proses pembuatan animasinya mulai dari illustration sampai dengan prototype. Kalian boleh share di post ataupun story Instagram dan tag saya di @dimasomnia. Jadi saya bisa tahu kalau prototipenya ini bisa kalian ikutin dengan mudah. Oke, semoga videonya bermanfaat untuk menambah insight dan juga kemampuan kalian dalam bikin prototype. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.